Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah apa ya, Kak? Atau kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rania Perkenalkan nama saya Rania Fadila Tunisa dari kelas 8J. Perkenalkan nama saya Gaida Fahira dari kelas 8J. Perkenalkan nama saya Mitalia Kusmasari dari 8J. Perkenalkan nama saya Haura Dwi Stansa dari kelas 8J. Perkenalkan nama aku Olivia Jara dari kelas 8J. Kami di sini mau mewawancarai nenek. Kalau boleh tahu siapa nama nenek? Icap. Oh, anak ibunya. Kalau nama ibunya? Ibu EN. Nenek lahir tahun berapa? 47. 47. Kalau ibu? 77. Saat terjadi peperangan, nenek tinggal di daerah mana? Apa yang nenek lakukan ketika bertemu dengan prajurit kakek berarti ya, yang waktu kakek lakuin? Bersembunyi ke tempat yang lebih aman, soalnya rawan banget sih waktu itu teh. Lagi sekolah juga dipulangin gitu karena ada kanon gitu, jadi pas lari kemana gitu cari yang aman gitu. Sembunyinya di mana? Ya kalau boleh sih. Ya semuanya pokoknya lari ke hutan gitu, ke hutan kemana gitu, ke sawah. Pada saat zaman penjajahan, para penjajah tinggal di mana? Pas di sini. Ya ada tempat sih, ada tempat khusus buat ya itu ada kelompoknya gitu jadi. Terus apa saja sih senjata tradisional yang pakai gunain terus waktu? Bambu runcing. Runcing? Nah sih bentuk bangunan pada saat penjajah? Masih gubuk dulu sih. Gubuk? Iya. Gubuk. Terus waktu penjajah, kakek tuh bekerjanya sebagai apa? Sebagai petani. Di mana tempat berlindungnya para penduduk Indonesia ketika perang? Kayak berlindungnya di mana tuh? Di tempat masing-masing. Di tempat masing-masing, di rumah masing-masing. Terus perang apa yang paling hebat yang pernah terjadi di Kuningan? Perang apa aja? Perang gerombolan, pas jadi padi pas panen tuhnya diambilin itu teh sama gerombolan, jadi kita teh banyak yang kelaparan gitu. Dibuang gitu si padi teh dibuang, jadi ya pada kelaparan gitu, nggak bisa makan. Berapa lama penjajahan menguasai desa kakek nenek? Berapa lama? Lama kalau Jepang tuh 3 tahunan. Lama Jepang tuh. Belanda? Paling lama Belanda juga lebih dari 1-2 tahun gitu. Paling lama tuh Jepang. Tapi Pengalaman yang paling berkesan pada saat penjajahan? abah tuh si kakek tuh kan lagi ngambil rumput. Pas itu teh tentara tuh kan datangnya. Si abah teh sembunyi di tumpukan jerami itu padi tuh. Pas tuh kan si tentaranya tuh kan lewatnya. Pas si kakek saya tuh kaget gitu, mananya sembunyinya di mana, terus di tumpukan jerami. Pas itu selama pas ada temannya tuh lagi nyangkul, kan dikiranya tentara, itu ditembak langsung di depan kakek saya. Kok bisa gak ketahuan sih? Kan di tumpukan jerami sembunyinya. Di tumpukan jerami tuh enggak, kan lagi musim panen kan. Oh gitu. iya. Pernah terjadi. Teteh diam dulu. Terus apakah nenek pernah terlibat dalam perjuangan melawan penjajah? Jika iya, bisa ceritakan bagaimana pengalaman tersebut? Enggak pernah. Nggak pernah. Masih Saat itu, penjajah dari mana yang berkuasa di daerah yang kakek nenek tempati? Penjajahnya berkuasanya di mana aja ya? kecil sih belum tahu. Kakek nggak nyeritain, nggak ngasih tahu. Enggak ngasih tahu. Nggak tahu. Kan mama juga masih kecil waktu cerita kan, jadi agak lupa gitu. Ingat-ingat. Cuma sekilas. Iya. Mama sih teh tentaranya tuh periksa tangan, kayak tangan. Kalau yang kasar, oh kamu udah selamat. Kalau yang tangannya lemes tuh lembut, langsung ditembak. Dikiranya tentara gitu. Waktu itu teh. Kalau bekas kasar pertama tangannya tuh, jadi udah kamu selamat gitu. Kalau enggak, langsung ditembak di tempat. Apakah keluarga Anda atau orang sekitar pernah mengalami kerja paksa? Ya pernah. Di mana? Waktu itu kan ngebangun rumah sakit tuh ya, nggak dibayar, cuma dikasih pramuka apa ini?
nggak dibayar, cuma dikasih Jadi makan gurgor gitu, makanan yang nggak enak lah pokoknya mah, nggak sesuai dengan yang dikerjakan gitu. Jadi dia kerja paksa gitu, nggak dibayar, dikasih makannya cuma seadanya, jadi nggak sesuai dengan yang dikerjakannya gitu. Seperti apa pakaian yang dipakai sehari-hari oleh para penjajah? Kalau penjajah sehari-hari pakai baju apa? Iya. Ya sukanya nyamar gitu, nyamar pakaian kayak orang-orang gitu, kayak warga gitu, nyamar dia. Pada masa dulu bagaimana sekolah? Waktu sekolah tuh zaman si kakek tuh ya, kalau sekolah teh nggak tentu, kadang masuk, kadang enggak, kadang lagi sekolah tuh ada kanonnya, ada kanon langsung bubar kemana, lari kemana gitu, jadi nggak tentu gitu sekolahnya teh bubar aja. Jadi si Abah juga sampai kelas 5 nggak lulus, soalnya kelas 5 sih misalnya. Jadi nggak sampai ujian gitu teh, enggak, soalnya jadi dikejar-kejar itu sama penjajah, jadi enggak itu teh, enggak sampai lulus sekolah juga. Kakek dan nenek tetap semangat meskipun suasana genting pada penjajah. Masih semangat gitu gak sih, atau apa ya? Ya, yang buat Masih bisa semangat hidup. Iya, alhamdulillah sih masih bisa bertani, masih bisa berdagang, kan suka jualan dage dulu tehnya si kakek teh. Tapi sering ketemu penjajah dulu teh, kayak si Abah tuh punya doa apa supaya nggak kelihatan sama penjahat gitu teh. Alhamdulillah jadi selamat gitu. Karena doa itu. Jadi kayak nggak kelihatan ketemu sama penjajah gitu. Penjajahan kakek dan nenek bisa ngucapin bahasa asing nggak, walaupun sedikit? Ya, pernah Bisa gak? Lupa lagi lah, pernah ada lagunya tuh lagu Jepang tapi lupa gitu. Jadi supaya itu tak jadi bahasa Indonesia ada apanya? Enggak lupa, si Abah mah tahu neng. Itu orang kalau ada Abah Ya pasti. memang tadi yang bercebudak bener apa. Bedanya jauh sih sama si nenek si Abah. Emang Abah lahir tahun berapa? Abah mah lahirnya tahun 35. Kalau penjajahnya tahun berapa menjajahnya? Waktu yang 45. 45-nya si mama Irma belum ada. 47-nya. Jadi yang tau memang kakek. Ini dia mama dia tahu jauh dari kakek ceritainnya gitu. Waktu mamanya masih SD. Ini kayak kalian disuruh ceritain gitu teh. Iya gitu. Pada masa penjajah anak-anak ngapain aja? Sama kayak orang tua gitu. Iya, jadi nggak pada sekolah gitu. Di rumah aja. Kalau misalkan kayak kan anak-anak zaman sekarang pasti suka main kemana gitu. Kalau anak waktu zaman penjajahan diem di rumah, bener-bener diem Di rumah karena kan takut. Kalau tidurnya suka nyaman atau enggak? Ya enggak. Bagaimana namanya? Kadang rumahnya dibakar gitu neng, iya. Sampai ada yang sekeluarga itu rumahnya dihancurin gitu neng. Dikiranya rumah tentara gitu, padahal mah petani gitu, pedagang gitu. Kan dulu mah rumahnya gubuk, jadi kan gampang terbakar. Nggak ada rumah macam ini waktu itu. Belum panggung gitu. Pas dulu kondisi fasilitas kesehatannya gimana? Kayak rumah sakit atau pengobatan tradisionalnya tuh kayak gimana? Ya seadanya, Masih jarang sih. obat racun dari daun-daunan gitu, dari herbal gitu, herbal. Belum ada rumah sakit? Ada sih, udah ada, tapi jarang rumah sakit. belum sebanyak Iya, belum seperti sekarang lah gitu. Sekarang mah ke kampung-kampung kan rumah sakitnya. Kalau pas dulu remaja putrinya kalau lagi haid gimana? Pas lagi haid, kalau remaja putrinya tuh gimana? Pembalutnya atau gimana? Atau gimana aja deh? Ya pakai pembalut, pakai kain. kain yang sedang kain seadanya. seadanya gitu. Dulu mah belum ada pembalut. nyuci gitunya itu Di air yang mengalir ke bawah, ke lebak tuh, ke bawah ada kali. Nggak ada kamar mandi, nggak ada WC dulu. Peralatan yang digunakan pas dulu, terus masak makanannya kayak gimana? Terus Pakai apa aja? hawu, pakai
wajahnya pakai seeng gitu dulunya ya, pakai seeng, pakai asepan yang dari bambu tuh. Oh iya. Gitu ya. Makanannya apa? Biasanya masak apa gitu? Ya masaknya sederhana, daun singkong, kayak kangkung Jarang gitu. makan Jarang makan telur, makanan makan yang enak. ayam Telur tuh jarang ya jarang ketemu yang enak-enak. Itu makanan mahal gak sih dulu mah tua gitu teh? Kali mahal sih enggak, yang dulu mah emang kan Susah, nasi ini ya. campur jagung itu teh makannya teh gitu, nasi campur jagung. Ya, Pokoknya apa yang mau subur dimakan tapi kayaknya teh nggak bisa makan enak gitu, nggak Seperti kayak sekarang kan gitu. makan, iya. Gitu. ayam Nggak kayak sekarang. itu Jadi seperti jarang apa? Aku tahu gak markas penjajahnya di mana? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Iya nggak tahu. nggak tahu ya. Waktu belum Tapi ada di sana di pegunungan gitu kayak nama di gunung-gunung gitu. Di pegunungan, dataran tinggi. nggak tahu ceritanya sih ya. Ini juga dari kakek, mama juga taunya dari kakek. Tapi ini cerita beneran dari Oh kakek. iya. Masih ingat gak kebijakan pas dulu tuh gimana pas ada Kayak penjajahan tuh harus apa, Iya. disuruh apa sama penjajah? Diceritain nggak sama kakek? Diceritain nggak? Kayak Enggak sih, enggak sampai segitu ke situ. Nggak sampai ke situ. penjajah cuman di seluruh wilayah Indonesia atau di wilayah tertentu aja? Di Ya, mana-mana, di seluruh, Jogja ada di seluruh. Indonesia mah. Di seluruh Indonesia. Ya ini kehidupan sehari-harinya kayak gimana aja? Ya sengsara waktu itu kan perangnya, jadi anak-anak kadang ada yang kelaparan, nggak keurus, kadang kan mama bapaknya ada yang meninggal gitu. Jadi kehidupan seharinya cuma kayak jadi petani doang gitu. Petani sama pedagang gitu. Ada Gila gitu teh. Sampai SD juga enggak. Nggak tamat Nggak gitu, tamat. sampai SD juga nggak tamat dulu. Cuma Abah kelas juga dua. nggak tamat, abah juga nggak tamat tuh sekolah. Aduh nih kalau boleh jujur gue sebenarnya nggak ngerti nih meeting ngomongin apaan. Tapi kalau gue lihat Kok nggak bisa perang? Sekolah Dulu mah SD jadi juga nggak usah belum sekolah, tamat, yang penting bisa menembak. bisa perang. Tuh, langsung Emang ada nggak usah buat sekolah sayanya. ya. Jadi tentara sampai pangkat letnan. Tapi sekolahnya Cuma kelas cuma lima. kelas 2. Kelas 2 SD. Tapi udah capek jadi lah. Upamanya dia nulis juga nggak kebaca. Tapi jadi tentara. Bisa perang. Bisa ya. menembak gitu, bisa nembak gitu. Bisa dulu. Wah, saya. Dan Iya, Penutupannya ya. Terima kasih. ya sama-sama. Terima kasih kepada narasumber yang sudah diwawancarai. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum